Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata Malaka? Iya, benar. Sebuah selat yang memiliki peranan penting dalam perdagangan dunia, yang berada di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Namun tahukah kamu bahwa Malaka tidak hanya sebatas sebuah perairan, melainkan sebuah kerajaan Islam yang cukup besar pada masa lalu? Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Islam dan Kolonialisasi di Nusantara dengan dosen pengampu Ibu Doktoranda Amanah Agustin MPD, dengan anggota yakni saya sendiri Aldo Toto Setianugraha NPM A1 A22007, kemudian Agustinus Dawa NPM 2310430033, yang ketiga Luju Hebu NPM 2310430044. Selanjutnya Dendisro Ratu Amas NPM 2310430011. Selanjutnya ada Julius Katoda NPM 2310430024. Selanjutnya ada Farhan Al-Jufri NPM A1 A22063, dan yang terakhir Ardiansah NPM A1 A22022. Malaka merupakan kerajaan yang besar pada masanya, tidak terlepas dari posisinya yang berada di jalur strategis di perairan Malaka. Bagaimana sejarah dan perjalanan hingga kejatuhan kerajaan Malaka? Mari tonton video ini sampai selesai. Menurut pada catatan perjalanan Tompires, kerajaan Malaka didirikan oleh seorang bernama Parameswara. Dia adalah anak dari Raja Sriwijaya di Palembang, Sang Aji Palembang atau Sam Agi Palimbau. Pembentukan kerajaan Malaka disinyalir ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk 1360 sampai 1389 Masehi meninggal dunia. Sewaktu perang saudara tersebut, Parameswara kalah dalam perang dan melarikan diri ke Tumasik, sekarang Singapura, yang berada di bawah pemerintahan Siam saat itu. Parameswara membunuh penguasa Tumasik yang bernama Temagi dan kemudian menobatkan dirinya sebagai penguasa baru. Persoalan ini diketahui oleh kerajaan Siam dan memutuskan untuk menuntut balas atas kematian Temagi. Parameswara melarikan diri dari Tumasik karena diserang oleh Siam. Dalam pelarian tersebut, Parameswara sampai ke Muar, tetapi ia diganggu oleh biawak yang tidak terkira banyaknya. Kemudian ia pindah ke Burok dan mencoba untuk bertahan di situ, tapi gagal. Kemudian ia berpindah ke Sening Ujong hingga kemudian sampai di Singau, Sungai Matam, sebuah tempat yang terletak di pesisir pantai. Orang-orang Seletar yang mendiami kawasan tersebut kemudian meminta Parameswara menjadi raja. Suatu ketika Parameswara pergi berburu. Tak disangka, dalam perburuan tersebut ia melihat salah satu anjing buruannya ditendang oleh seekor pelanduk. Ia sangat terkesan dengan keberanian pelanduk tersebut. Saat itu, ia sedang berteduh di bawah pohon Malaka. Maka kawasan tersebut kemudian ia namakan Malaka. Namun, dikatakan juga bahwa sebenarnya nama Malaka berasal dari bahasa Arab Malga, artinya tempat bertemu. Disebut demikian karena di tempat inilah para pedagang dari berbagai negeri bertemu dan melakukan transaksi niaga. Tentu saja, ada banyak pendapat mengenai berdirinya kerajaan Malaka. Di Malaka sekitar tahun 1400 merupakan sebuah kampung kecil dan terpencil. Penduduknya
terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan yang memberikan rasa aman bagi para Meswara dari ancaman Siam. Kebangkitan Malakalah yang memberikan tenaga penggerak pada perubahannya keyakinan di Semenanjung. Para Meswara dalam kurung 1402 sampai 1409. Para Meswara anak dari Raja Sriwijaya di Palembang mendirikan kerajaan Malaka pada tahun 1402. Dia mendirikan kerajaan ini setelah melarikan diri dari kerajaan pasukan Majapahit. Para Meswara menganut agama Islam dan merubahnya namanya menjadi Iskandar Shah, kemudian menjadikan kerajaan ini menjadi kerajaan Islam. Nomor 2, Iskandar Shah dalam kurung 1409 sampai 1414. Pada masa pemerintahnya, Iskandar Shah memerintahkan bantuan kepada Kaisar Cina dengan menyatakan takluk kepadanya pada tahun 1405. Nomor 3, Muhammad Iskandar Shah dalam kurung 1414 sampai 1424. Iskandar Shah memiliki putra bernama Muhammad Iskandar Shah yang pada masa pemerintahnya meningkatkan kekuasaan kerajaan Malaka sehingga mencapai seluruh Semenanjung Malaka. 4, Mutsafat Shah dalam kurung 1424 sampai 1458. Setelah berhasil menyingkirkan Muhammad Iskandar Shah, Mutsafat Shah naik tahta dengan gelar Sultan. Pada masa pemerintahnya terjadi serangan dari kerajaan Siam, serangan dari darat dan laut, namun dapat digagalkan mengadakan perluasan wilayah kepada daerah yang berada di sekitar kerajaan Melaka seperti Pahang, Indragiri, dan Kampar. Nomor 5, Sultan Masyur Shah dalam kurung 1458 sampai 1477. Sultan Masyur Shah merupakan putra dari Sultan Mutsafat Shah. Pada masa pemerintahnya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan sebagai perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nomor 6, Sultan Alauddin Shah dalam kurung 1477 sampai 1488. Sultan Alauddin Shah merupakan putra dari Sultan Masyur Shah. Pada masa pemerintahnya, kerajaan Melaka mulai mengalami kemunduran satu persatu. Wilayah kekuasaan kerajaan Melaka mulai melepaskan diri. Nomor 7, Sultan Mahmud Shah dalam kurung 1488 sampai 1511. Sultan Mahmud Shah merupakan putra dari Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahnya, kerajaan Melaka merupakan kerajaan yang sangat lemah. Wilayah kekuasaan meliputi sebagian kecil Semenanjung Malaya. Malaka merupakan kerajaan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam, sehingga hal tersebut berimbas dengan mulai tersebarnya agama Islam di Malaka. Pada tahun 1414 Masehi, raja pertama dari kerajaan Malaka, yakni Parameswara, berhasil masuk Islam, sehingga agama resmi yang dianut oleh kerajaan Malaka adalah agama Islam, sehingga membuat rakyat juga berbondong-bondong untuk masuk ke agama Islam. Kerajaan Malaka berhasil memperluas wilayah hingga mencakup seluruh daerah Semenanjung Malaya. Lokasinya yang strategis membuat kerajaan maritim ini cukup berpengaruh dalam perdagangan internasional pada masa-masa itu, bukan hanya dalam perekonomian,
Kerajaan Malaka juga menjadi salah satu pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Kebesaran Malaka ini berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Selain itu, letak kerajaan Malaka yang strategis membuat kerajaan maritim ini memiliki pengaruh yang kuat dalam perdagangan internasional. Pada masa itu, kehidupan perekonomian masyarakat Malaka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Sebagai masyarakat yang hidup dalam dunia maritim, hubungan sosial masyarakatnya sangat terbatas. Bahkan di antara mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat individualisme. Oleh karena itu, hubungan sosial masyarakat maritim sangat jauh berbeda dengan masyarakat agraris. Bersamaan dengan pesatnya perdagangan, kerajaan ini memiliki hegemoni atas Selat Malaka di beberapa wilayah sekitarnya, seperti Pahang, Indragiri, Kampar, Tumasik, dan Sumatera Utara, serta Aceh berada di bawah pengaruhnya. Kerajaan ini memiliki pengaruh politik atas kerajaan kecil di sekitar Selat Malaka. Selama kurang lebih 1 abad, Kerajaan Malaka memiliki peran yang sangat besar di bidang perdagangan seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Bidang ini merupakan sumber utama kehidupan ekonomi penduduknya. Pelabuhan Malaka telah menjadi pusat kegiatan ekonomi bukan hanya untuk Kerajaan Malaka, melainkan juga untuk kawasan Indonesia. Malaka pada masa kejayaannya, para pedagang dari Indonesia banyak yang berlabuh di pelabuhan milik mereka dan mengadakan transaksi dagang dengan pedagang dari Aceh, Persia, Gujarat, dan lain-lainnya. Pelabuhan Malaka berfungsi sebagai pelabuhan internasional. Mengenai perdagangan di Malaka inilah ciri-ciri yang dapat disimpulkan. Pertama, dalam kegiatan dagang, raja dan pejabat tinggi kerajaan akan terlibat. Kapal nahkoda awak akan dimiliki oleh raja dan pejabat kerajaan yang akan bekerja kepadanya. Selain itu, mereka juga menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan pelayaran dan menjual barang melalui kapal-kapal milik pedagang lain. Kekayaan yang diperoleh dari perdagangan tersebut digunakan untuk membangun istana, masjid yang indah, memelihara gundik, hidup mewah, serta membangun dan memelihara pelabuhan. Ketiga, perdagangan dijalankan dalam 2 jenis, yaitu 1. Perdagangan memasukkan modal dalam barang, perdagangan yang diangkut dengan kapal untuk dijual ke negeri lain. 2. Pedagang menitipkan barang atau meminjamkan uang kepada nahkoda yang akan membagi keuntungannya dengan pedagang yang memberi modal. Dalam perdagangan kedua jenis tersebut, raja dan keluarganya juga akan terlibat. Keempat, kerajaan mengeluarkan berbagai undang-undang untuk mengatur perdagangan di kerajaan tersebut agar perdagangan berjalan lancar. Dalam isi undang-undang itu diatur masalah syarat-syarat sebuah kapal untuk berlayar, nama-nama jabatan dan tanggung jawabnya saat berlabuhnya,
kapal di pelabuhan, dan sebagainya. Agar komunikasinya berjalan lancar di antara pedagang dan pembeli. Bahasa ketiga, perdagangan dijalankan dalam dua jenis, yaitu satu, perdagangan memasukkan modal dalam barang, perdagangan yang diangkut dengan kapal untuk dijual ke negeri lain. 2. Pedagang menitipkan barang atau meminjamkan uang kepada nahkoda yang akan membagi keuntungannya dengan pedagang yang memberi modal. Dalam perdagangan kedua jenis tersebut, raja dan keluarganya juga akan terlibat. 4. Kerajaan mengeluarkan berbagai undang-undang untuk mengatur perdagangan di kerajaan tersebut agar perdagangan berjalan lancar. Dalam isi undang-undang itu diatur masalah syarat-syarat sebuah kapal untuk berlayar, nama-nama jawaban dan jabatan dan tanggung jawabnya saat berlabuhnya kapal di pelabuhan, dan sebagai komunikasinya berjalan lancar di antara pedagang dan pembeli. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar, terutama bagi bangsa-bangsa yang berasal dari kawasan Nusantara karena banyaknya pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Benggala. Bahasa Melayu dapat pengaruh dari bahasa-bahasa yang dipergunakan bangsa-bangsa tersebut. Ketentuan ini juga sudah diatur dengan sistem undang-undang yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Malaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kebudayaan masyarakat Malaka dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan agama Islam. Agama yang dianut adalah agama Islam yang dijadikan agama negara. Selain karena letaknya yang strategis, masa kejayaan kerajaan Malaka tak lepas dari peran Laksamana Malaka, yaitu Hang Tuah, seorang laksamana yang berjasa besar dalam proses ekspansi pada masa kejayaan. Dalam catatan sejarah, banyak sekali disinggung akan kepandaian dan juga keberhasilannya dalam membantu kepemimpinan Sultan Muzaffar Shah, yaitu raja kelima dari kerajaan Malaka, atau ayah dari Sultan Mansur Shah, di mana kemudian mengubah sejarah tentangnya. Hang Tuah dikenal sebagai laksamana hebat di kerajaan Malaka, panglima tertinggi yang memimpin pasukan di lautan. Seperti Gajah Mada yang terkenal di Majapahit, Hang Tuah yang cerdas dalam kepemimpinan pasukan di atas laut juga menuturkan kata-kata bijak. Di antaranya adalah Esa hilang, dua terbilang. Sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi. Sistem pemerintahan yang dianut adalah kerajaan. Mereka mewariskan tahta kepada penerus putra mahkota dari era Muhammad Iskandar Shah hingga Sultan Mahmud Shah. Untuk kehidupan sosial, walaupun memiliki tanah yang tidak subur, masyarakat kerajaan Malaka sangat pintar dalam berdagang. Malaka akhirnya berhasil menjadi pusat perdagangan yang menyatukan wilayah barat dan timur. Berdasarkan berita dari pedagang Cina, kemahuan kegiatan perdagangan di Malaka dilakukan di atas jembatan yang membentang di atas sungai. Para penjual dan pembeli pun berasal dari berbagai daerah. Selain itu, kekayaan alam Malaka berasal dari timah dan berhasil diekspor ke berbagai negara. Berkat itu juga Malaka bisa mengalahkan kemajuan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Banyak pedagang, ulama, sastrawan dan seniman yang datang ke Malaka untuk berdagang atau belajar. Budaya Melayu berkembang pesat dengan munculnya karya-karya sastra seperti Hikayat Hang Tuah, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, dan Undang-Undang Malaka. Kebijakan terkait agama. Awal terbentuknya kerajaan Malaka tersebut karena Parameswara memiliki banyak relasi. Maka dalam waktu singkat, pelabuhan Malaka yang ditemukannya menjadi sangat ramai dan menjadi tempat singgah kapal-kapal. Parameswara berhasil membangun Malaka menjadi suatu
suatu pelabuhan internasional yang besar. Malaka merupakan salah satu pelabuhan yang sangat berhasil dalam perdagangan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut Tengah di barat. Di samping itu, dengan kebudayaan yang dibawa olehnya memudahkan para suara untuk menguasai wilayah Malaka tersebut, di mana pada masa itu Raja Paraswara masih memeluk agama Hindu. Dengan dijadikannya Malaka sebagai pelabuhan internasional, tempat di mana para pedagang dari seluruh penjuru negeri, sehingga mulai dari Gujarat, Arab, Cina, dan masih banyak lagi pedagang Arab yang juga memiliki keinginan yang tinggi untuk mengembangkan Islam di Malaka, telah mengambil pendekatan yang tersusun untuk menyuntik pengaruh Islam ke dalam jiwa-jiwa rakyat Malaka. Dan Raja Paraswara, masyarakat Malaka sangat taat pada raja mereka. Oleh karena itu, pendekatan dakwah yang digunakan oleh pendakwa ketika itu adalah mengislamkan raja terlebih dahulu agar agama Islam dapat diterima mudah oleh rakyat di kerajaan. Berkat usaha dan pendekatan dakwah secara halus serta lembut yang digunakan oleh pendakwa, maka Paraswara berhasil diislamkan lalu mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar. Dengan ini maka muncullah raja yang bertanggung jawab terhadap penyampaian Islam di Malaka. Pada saat itu adalah seorang ulama yang bernama Makhdum Syekh Abdul yang berasal dari Jeddah. Telah Paraswara memeluk Islam dan mengganti nama baru. Rakyat Malaka membuka kelas pengajian Islam di perkarangan istana dan memerintahkan bagi seluruh rakyat yang berminat untuk mendalami ilmu Islam untuk menuntut ilmu di kelas pengajian tersebut. Selain itu, Sultan Iskandar Shah juga mendirikan beberapa masjid sebagai pusat peribadahan umat muslim. Selanjutnya, penyebaran Islam juga dilanjutkan oleh Sultan Mansur dengan penaklukan wilayah dan melalui hubungan perkawinan pada masa pemerintahan Sultan Mansur. Wilayah kekuasaan Malaka semakin luas dikarenakan Sultan Mansur melakukan ekspedisi untuk meluaskan wilayah Malaka. Dalam waktu yang bersamaan, Sultan juga melakukan gerakan dakwah ke wilayah yang sudah dilakukan dengan mengutus para pendakwa untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Terima kasih. Melihat kesuksesan kerajaan Malaka menarik banyak musuh yang ingin mengincar kawasan perniagaan, terutama kolonial Portugis berdasarkan History of Malaya 1962. Pasukan Portugis yang berada di bawah pemimpin Alfonso de Albuquerque melakukan serangan ke Malaka pada 1511. Pada masa itu, kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah yang menjadi sultan terakhir setelah serangan Portugis. Penyebabnya adalah kekuatan kerajaan yang melemah dan sultan yang kurang cakap memimpin. Melemahnya Malaka di bidang politik dan pertahanan disebabkan gaya hidup federal raja pembesar dan golongan bangsawan raja-raja Malaka yang kaya raya dan menikmati
kemakmuran akibat dari meledaknya perdagangan di Selat Malaka, lupa akan pertahanan negara. Dengan demikian, ketika bangsa Portugis datang ke Malaka dan berambisi menaklukkan kekuatan Islam, ini dikarenakan Malaka tidak memiliki persiapan untuk menghadapinya. Melihat kondisi ini, maka bangsa Portugis dengan mudah mengalahkan kerajaan Malaka. Pada tahun 1511, alasan Portugis menyerang kerajaan Malaka pada abad ke-15 Masehi adalah dikarenakan komoditas rempah-rempah dicari dan bernilai tinggi di Eropa. Namun karena jalur perdagangan Eropa dihalangi, membuat harga rempah-rempah makin mahal. Oleh sebab itu, banyak penjelajah dari Eropa yang berusaha mencari kepulauan rempah-rempah hingga tibalah di semenanjung Malaka yang menjadi jalur perdagangan yang ramai sebelum menemukan pusat perdagangan di Malaka oleh Alfonso de Albuquerque. Pada 1511, bangsa Portugis mengirim penjelajah Bartolomeus Dias yang mengitari tunjang harapan di Afrika dan mulai menemukan Samudra Hindia. Kemudian pada 1497 menjelajahi Vasco dan Gama sampai ke India, sampai akhirnya Alfonso de Albuquerque pergi lagi ke India dan menaklukkan wilayah Goa di India dan menuju ke Selat Malaka. Akibat keruntuhan kerajaan Malaka, muncullah kerajaan Aceh yang mengambil alih perdagangan di sana. Dari perjalanan kerajaan Malaka ini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, mulai dari pendirian hingga kejatuhannya. Bagaimana kamu memaknai sejarah kerajaan Malaka ini? Tuliskan pendapatmu.